Palestina dengan Masjid Al-Aqsa-nya adalah warisan kemuliaan. Kita harus menerima warisan tersebut. Tidak ada tawar-menawar. Kewajiban menjaganya ada di pundak setiap kaum muslimin, bukan hanya kewajiban penduduk yang berada di sekitarnya saja. Sebagian orang menyinyir dan mempermasalahkan kelompok yang berjuang di sana. Kami katakan, jika tidak menyukai kelompok tertentu yang berjuang di sana, maka silahkan fikirkan solusinya yang lain. Jangan melempar tuduhan lalu bersantai-santai selanjutnya dan menganggap telah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim terhadap penodaan Al-Aqsa yang mulia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilayh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fashalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ya ibadallah, usikum wa iyya nafsi bi taqwallahi azza wa jalla. Faqad faza al-muttaqun. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah, Rabb semesta alam, yang maha menghidupkan dan mematikan, yang maha teliti lagi maha adil, maha mengetahui atas apa yang menimpa kita. Persoalan besar kecilnya Allah tahu, yang maha bijaksana lagi maha perkasa. Kepada Allah saja kita menyembah, kepadanya juga kita hanya bergantung dan memohon pertolongan. Salawat dan salam marilah kita curah dan limpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi akhir zaman, tidak ada nabi dan rasul setelahnya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Marilah kita teguhkan pendirian kita di dalam hati untuk senantiasa mentaati Allah dan berusaha maksimal menjauhi larangannya dimanapun dan kapanpun kita berada. Itulah hakikat ketakwaan, yakni ketika seseorang berupaya maksimal melaksanakan apa saja yang Allah dan Rasulnya perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah dan Rasulnya larang. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Beberapa hari ini dan hingga detik ini kita mendengar informasi perlawanan bangsa Palestina kepada para penjajah Israel. Korban pun berjatuhan dari kedua belah pihak. Tak lepas menjadi korban wanita, anak-anak, lansia, dan lain-lain. Namun umat Islam melihat fakta peperangan ini terbagi menjadi dua kelompok. Yang pertama, mereka yang mendukung penuh perjuangan bangsa Palestina dengan melakukan aksi-aksi yang menunjukkan solidaritas dan keberpihakan. Sedangkan kelompok yang kedua, mereka yang menyalahkan Palestina, menuduh para pejuang Palestina sebagai pemberontak kepada satu pemerintahan dan penguasa yang sah. Sidang jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ketahuilah, sesungguhnya bangsa Yahudi bukanlah penduduk asli Palestina. Yahudi adalah penjajah yang baru datang ke bumi Palestina sekitar 100 tahun yang lalu. Mereka masuk ke negara Palestina atas restu dan jaminan negara Inggris yang notabene sebagai negara adidaya saat itu.
Dudukan Palestina oleh Israel merupakan pemberian mereka yang tidak memiliki tanah Palestina dan diberikan kepada mereka yang tidak berhak berada di Palestina. Maka penyerahan semacam ini jika dianggap sah, sungguh telah terjadi kemunduran berpikir yang amat langka. Maka kita kaum muslimin perlu banyak membaca sejarah Palestina agar tidak mudah terombang-ambing dengan informasi media massa yang sebagian besarnya suka menggiring opini tanpa berlandaskan fakta-fakta sejarah. Orang Israel masuk secara brutal. Mereka merampas, membunuh dan mengusir bangsa Palestina. Lalu mereka dengan jumawa mendeklarasikan negara Israel pada tanggal 14 Mei 1948. Sejak saat itu hingga hari ini, tanah yang diberkahi tersebut senantiasa bersimbah darah dan menjadi saksi perjuangan, keteguhan dan kesabaran bangsa Palestina dalam melawan penjajahan. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Tentu bagi seorang muslim, Palestina tidak bisa dipisahkan dengan kehidupan beragamanya. Ia merupakan bagian dari simbol kemuliaan agamanya yang suci dan penuh dengan kemuliaan layaknya Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Sehingga penodaan apapun bentuknya atas kemuliaan Al-Quds yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa seharusnya wajib menimbulkan respon perlawanan dari kaum muslimin. Bukankah umat Islam dimanapun amat murka jika Makkah, apalagi Masjidil Haram atau Masjid Nabawi dinodai kemuliaannya? Mengapa kita beda-bedakan antara tiga masjid yang kemuliaannya disatukan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya? Mengapa kita merasa terusik ketika kemuliaan Ka'bah dinodai, namun kita merasa biasa saja dan tidak merasa masalah ketika kemuliaan Masjidil Aqsa direnggut sudah berpuluh-puluh tahun lamanya? Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Bara' ibn Azib, qala shallaina ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nahwa Baitil Maqdis 16 syahra atau 17 syahra thumma surifna nahwa al-Ka'bah. Bara' bin Azib mengatakan, dahulu kami salat bersama Rasulullah menghadap Baitul Maqdis kurang lebih 16 sampai 17 bulan lamanya. Lalu kami diperintahkan menghadap ke Ka'bah setelah itu. Maka Masjidil Aqsa merupakan kiblat pertama kaum muslimin. Sebelum datang perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah, maka peralihan kiblat setelah sebelumnya mengarah ke Baitul Maqdis itu setelah fase Makkah 13 tahun Rasulullah SAW, dan di Madinah kurang lebih 16 sampai 17 bulan lamanya dahulu kaum muslimin menghadap ke arah Masjidil Aqsa. Kemudian juga berkaitan dengan Masjidil Aqsa, Nabi SAW bersabda, la tushaddur rihal illa ila thalathati masajid, Masjidil Haram wa Masjidil Aqsa wa Masjidi hadha. Janganlah kalian mengencangkan pelana kendaraan kalian bersusah payah untuk satu perjalanan, menanggung beratnya safar yang jauh kecuali kepada tiga masjid. Nabi menyebutkan tiga masjid itu adalah Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa dan Masjidi hadza, Masjid Nabawi. Maka Nabi menggabungkan tiga keutamaan masjid ini. Maka mengapa kaum muslimin membeda-bedakannya? Tidak peduli apakah karena sudah terlalu lama luka yang menimpa Al-Aqsa dan menjadikan kita lupa atas kemuliaannya. Menurut jumhur, maksud dari larangan adalah tidak ada fadilah khusus dalam melakukan perjalanan jauh ke suatu masjid selain pada tiga masjid ini. Dalam hadis yang lain, suatu ketika Maimunah, pembantu Rasulullah SAW berkata, wahai Rasulullah, berikanlah kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Rasulullah SAW menjawab, Baitul Maqdis adalah tempat bertabaran dan tempat berkumpul, yakni mahsyar. Datangilah ia, lalu sholatlah di dalamnya,
karena sesungguhnya salat di dalamnya seperti 1000 kali salat di tempat lain. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Palestina merupakan negara para nabi atau negeri tempat tinggal para nabi dan rasul, para ulama-ulama besar, dan merupakan bagian dari Syam, negeri Syam yang penuh berkah, yang memiliki keistimewaan bagi orang Islam. Saat ini Syam mencakup Palestina, Suriah, Yordania, dan Lebanon. Berkaitan dengan kemuliaan Syam, Allah berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 71, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa najjaynahu wa Luta ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Dan kami selamatkan Nabi Ibrahim, juga kami selamatkan Nabi Lut dari cengkeraman kaumnya, dan mereka pergi ke negeri yang penuh barakah. Para ulama menyebutkan maksudnya adalah Syam. Nabi SAW juga bersabda, Tuba lisyam, Tuba lisyam, keberuntungan bagi penduduk Syam, keberuntungan bagi penduduk Syam. Faqulna, maka kami berkata, li ayyi dzalika ya Rasulullah, mereka mulia karena apa ya Rasulullah? Qala, Nabi menjawab, li anna malaikatar rahman, karena para malaikat, basitatun ajnihataha 'alaiha, karena para malaikat Allah membentangkan sayap-sayap mereka di atas penduduk Syam. Allah ridha terhadap penduduk Syam. Dan tidaklah Baitul Maqdis disebutkan dalam Al-Quran melainkan dibarengi dengan sifat barakah atau dibarengi dengan sifat Al-Quds atau kemuliaan atau kesucian. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Maka haram hukumnya mengakui keberadaan negara Zionis di Palestina, serta tidak layak mengambil solusi dua negara yang diusulkan PBB dan negara-negara barat. Semua itu hakikatnya sama dengan mengakui keberadaan negara penjajah Zionis di tanah air kaum muslimin Palestina. Menyetujui kesepakatan dengan mereka sama saja menggali kubur sendiri untuk bangsa Palestina, karena mereka adalah bangsa penipu yang tidak benar-benar menghormati sebuah perjanjian. Sehingga solusinya apa? Solusinya tidak ada jalan kecuali mengusir penjajah Israel dari Palestina, bukan berdamai dengan penjajah. Dan Israel hanya bisa diusir dari tanah suci kita dengan melakukan perlawanan secara militer. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ya ibadallah, ittaqullah haqqat taqwa. Wahai hamba-hamba Allah, marilah kita bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benarnya ketakwaan. Wastamsiku minal islami bil urwatil wuthqa, peganglah Islam ini dengan serat-eratnya. Wa'lamu anna taqwa khairu zat, ketahuilah bahwa takwa adalah sebaik-baik bekal yang kita bawa menghadap Allah. Wa ni'mal muddakharul yaumil ma'ad, dan sebaik-baik simpanan yang kita harapkan nanti pada kehidupan akhirat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Palestina dengan Masjid Al-Aqsanya adalah warisan kemuliaan. Kita harus menerima warisan tersebut. Tidak ada tawar-menawar. Kewajiban menjaganya ada di pundak setiap kaum muslimin, bukan hanya kewajiban penduduk yang berada di sekitarnya saja. Sebagian orang menyinyir dan mempermasalahkan kelompok yang berjuang di sana. Kami katakan, jika tidak menyukai kelompok tertentu yang berjuang di sana, maka silahkan fikirkan solusinya yang lain. Jangan melempar tuduhan lalu bersantai-santai selanjutnya dan menganggap telah melakukan kewajibannya sebagai seorang muslim terhadap penodaan Al-Aqsa yang mulia. Semoga Allah menurunkan pertolongannya kepada para pejuang Al-Quds Palestina, dan semoga Allah teguhkan hati dan kaki mereka dalam perjuangan membela kemuliaannya. Allah terima yang wafat sebagai syuhada, Allah sembuhkan mereka yang sakit, Allah kenyangkan mereka yang kelaparan, dan semoga Allah ampuni kita semua atas keteledoran kita dalam memenuhi hak Al-Aqsa dan saudara-saudara kita yang sedang berjuang di sana. Marilah kita tutup khutbah yang singkat ini dengan doa. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammadin wa 'ala ali Muhammad
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aqsim lana min khasyatik ma tahulu bihi bainana wa baina ma'asik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya, wa matti'na Allahumma bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana, waj'alhu al-waritha minna waj'al fa'rana 'ala man zalamana wansurna 'ala man 'adana wa la tusallit 'alaina bi dhunubina man la yakhafuka fina wa la yarhamna. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adhillal syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad din. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al mujahidin fi Filastin. Allahumma kun ma'ahum ya rabbal alamin. Allahumma dawi jarhahum washfi mardahum washba' utashahum. Allahumma ijma' kalimatahum alal haqqi ya rabbal alamin. Allahumma ahlikil yahudil ghasibin. Allahumma ahlikil yahudil ghasibin. Ya Allah, hancurkanlah orang-orang Yahudi yang merampas tanah penduduk Palestina. Ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Ya Allah, hancurkanlah mereka sehancur-hancurnya. Engkau maha kuasa atas mereka semua ya rabbal alamin. Rabbi ja'alna muqiminas shalah. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang senantiasa menegakkan salat. Wa min dzurriyyatina, dan jadikan keturunan kami orang yang senantiasa menegakkan salat. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallahi innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimus shalah.